Yang keempat, apa yang menyebabkan masa depan suram adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Well, mau kerja dimanapun, sepintar apapun digrimu, S1, S2, S3, S-teler dan sebagainya, seberapa banyak pun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, semua tabiat buruk dan kebiasaan burukmu akan menghancurkanmu. Orang-orang yang suka berhutang, orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, apalagi main perempuan, lengkap sudah. Orang-orang yang tidak tepat janji, nggak bisa dipercaya, selalu nunda, lelet, sombong, memandang rendah orang lain. Sifat-sifat buruk ini, kebiasaan buruk ini akan menghancurkan kita kalau kita nggak mau berubah. Bukannya Tuhan nggak sanggup tolong kita, tapi kalau kita nggak bisa menang atas kelemahan diri kita sendiri, kita nggak akan bangun apa-apa. Saya belajar untuk tidak berhutang, sekalipun susah. Saya belajar mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat penting. Kalau saya bisa memilih, saya akan pilih orang yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi bisa dipercaya, daripada orang yang pintar banget, tapi nggak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipegang omongannya, karena nilai kepercayaan itu lebih daripada apapun. Nama baik lebih berharga daripada emas dan perak, kata firman Tuhan. Dan kita harus belajar dalam hidup ini, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, kita nggak boleh memandang rendah orang lain, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh berubah. Karena apalah kita, kalau Tuhan mau ambil semuanya, kita nggak bisa hentikan. Nasib kita di tangan Tuhan. Kalau orang mau sombong, saya cuma bilang gini, satu kali hembusan nafas Tuhan, kita sudah tidak ada. Kita cuma debu aja. Saya sudah menghadiri banyak pemakaman, dan di titik itu kita baru sadar bahwa keputusan untuk mati dan hidup tuh di tangan Tuhan. Yang terakhir, penyebab masa depan suram adalah akibat karena memilih pergaulan dan pasangan hidup yang salah. Tahukah Anda bahwa masa depan kita ditentukan dari beberapa hal ini? Yang pertama, siapa yang kita dengar, nasihat-nasihat teman-teman di sekitar kita. Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh investasi waktu kita. Apa yang Anda lakukan dengan waktu-waktu Anda? Apa yang Anda pelajari? Anda bekerja apa? Karena masa depanmu ditentukan dari bagaimana Anda menggunakan waktumu. Buku apa yang Anda baca? Apa yang Anda kerjakan setiap hari akan menentukan ketajamanmu. Bagaimana kita menginvestasikan uang kita menjadi salah satu penentu juga masa depan kita mau bawa kemana. Jangan investasikan uangmu untuk hal-hal yang sia-sia. Banyak orang yang ditipu hari-hari ini dengan tawaran bunga yang besar, taruh uang, invest, usaha yang kelihatannya begitu mudah dan hasilnya luar biasa. Saya mau bilang, ada satu pelajaran penting yang kakak saya ajarkan kepada saya. Kalau hal itu terlalu luar biasa, biasanya itu nggak benar. Tidak ada jalan mudah menuju sukses. Harta yang diperoleh sedikit demi sedikit itu, kata firman Tuhan, jauh lebih penting daripada orang yang ingin cepat kaya. Perhatikan baik-baik siapa yang Anda dengar dalam hidupmu, pergaulanmu, karena orang-orang di sekitarmu menentukan masa depanmu. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa pilihan kita dalam menentukan siapa yang menjadi pendamping hidup kita merupakan keputusan yang sangat besar yang akan menentukan masa depan kita. Maaf kalau boleh bilang, hari ini pasti banyak orang yang menyesal dengan keputusan mereka menikah dengan pasangan yang salah. Tapi saya mau bilang begini, bagi Anda yang masih punya kesempatan untuk membangun masa depanmu dengan orang yang tepat, jangan sembarangan pilih jodoh hanya karena Anda jomblo. Banyak anak muda yang dikejar sama orang tuanya, tuntutan status harus menikah usia berapa. Lebih baik terlambat asal selamat, karena pernikahan itu nggak cuma satu malam. Pernikahan itu seumur hidup. Menikah dengan orang yang salah akan membawa Anda ke tempat yang salah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.